Pada episode sebelumnya diceritakan bahwa Nabi Yusuf dibawa ke Mesir dan dijual oleh Malik dan tajir. Beruntungnya Yusuf yang membelinya adalah Potifar, gubernur Mesir yang kaya, dan juga Potifar adalah tangan kanan Firaun yang sangat dihormati di sana. Yusuf juga diberkahi dengan makanan dan juga pakaian layaknya seorang putra raja. Selain itu Yusuf juga disenangi oleh para pelayan dan budak di istana Potifar. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Yuk di subscribe dan tekan tanda loncengnya supaya kita tidak ketinggalan alur cerita film Firaun dan Nabi Yusuf ini. Potifar merasa ada yang beda dengan makanan malam itu. Begitu juga dengan Zulaiha. Biasanya rasa makanannya tidak seenak malam itu. Kemudian Hanifar mengatakan semuanya sama saja, namun ada rasa kejujuran dan kebahagiaan di dapur istana saat ini. Potifar bertanya memang kenapa dengan kejujuran sebelumnya. Bahkan Zulaiha berpikir Yusuf memberikan sihirnya kepada semua makanan sehingga rasa makanannya malam itu sangat berbeda. Tapi Hanifar membantahnya. Semua di dapur istana merasa senang dengan kehadiran Yusuf di antara mereka. Kemudian Potifar mengangkat Yusuf sebagai penyedia makanan bagi dia dan juga Zulaiha. Tentu saja Hanifar sangat senang, namun pelayan sebelumnya merasa kecewa karena bertahun-tahun dia berjuang untuk bisa di posisi itu dan dengan sekejap saja posisinya digantikan Yusuf. Selain dia dipecat, kekhawatiran dia akan dipindahkannya ke tambang batu ataupun pertanian yang sangat kotor dan juga bau. Namun Yusuf menenangkannya. Yusuf akan berusaha agar dia tidak dipindahkan keluar dari istana Potifar. I tolerated slavery and forgive me if I've hurt you unknowingly. Sementara itu, imam besar didatangi Zulaiha. Dia kemudian mengadukan Yusuf telah mengacak-ngacak kuil peribadatan. Namun Zulaiha membantahnya. Menurutnya berita itu telah dibesar-besarkan. Tidak mungkin seorang Yusuf kecil melangkah sejauh itu. Kemudian Zulaiha mengajak imam besar untuk berbicara langsung kepada Potifar. Imam besar mengeluhkan Yusuf telah mengatur jatah makanannya. Namun Hanifar menjelaskan dan membela Yusuf. Kemudian Potifar juga bertanya, kenapa dewa harus makan dan kenapa makanan dewa dimakan para imam sehingga membuat para imam bertubuh gemuk sementara para pelayan di dalam istana tanpa kurus istananya. Imam besar marah karena Potifar telah membandingkan imam besar dengan para pelayan istana. Potifar pun kemudian membantahnya. Pelayan istana mencoba menyenangkan tuannya, namun para imam malah menyenangkan perutnya. Imam marah dan dia sesumbar akan melaporkan kejadian ini kepada imam utama Mesir. Namun Potifar tak gentar terhadap ancamannya. Zulaiha memperingatkan Potifar agar jangan merendahkan imam utama karena dia sangat berpengaruh di Mesir. Dan Zulaiha pun akan mengajarkan tentang kebudayaan dan dewa-dewa Mesir kepada Yusuf secara langsung. Imam mendatangi kuil utama. Dia melaporkan bahwa ada seorang anak yang telah mencegah para warga untuk beribadah di kuil Amon. Dan semua pelayan dan Potifar itu sendiri dicap kafir olehnya. Namun imam utama mengejeknya karena imam besar tak bisa mengalahkan anak kecil yang berusia 10 tahun. Imam utama menyuruhnya kembali dan jangan sampai kekalahannya oleh Yusuf menjadi berita dan tersebar luas karena itu akan melemahkan semua kuil Amon di Mesir. Para pelayan wanita mengagumi ketampanan Yusuf kecil dan Potifar terdiam ketika dia melihat suguhan makan malamnya. Makanan yang Yusuf hidangkan membuat dia terkagum-kagum. Semuanya tampak indah dan membuat selera makannya sangat tinggi. Begitu juga dengan Zulaiha, dia tidak percaya dengan apa yang dia lihat di depannya. Potifar menginginkan Yusuf menjadi pembaca buku dan pendongeng sebelum tidurnya. Namun Yusuf menanyakan karena orang yang digantikannya akan dipindahkan ke pekerjaan lain. Potifar pun tersenyum. Dia mengagumi kepedulian Yusuf kepada pelayan lainnya. Yusuf juga meminta mereka dipindahkan ke pekerjaan yang lebih ringan di istana Potifar. Sementara itu Zulaiha tak henti-hentinya memuji Yusuf dan kepintarannya. Potifar membawa Yusuf ke perpustakaan pribadinya. Buku-buku yang ada di sana telah dia kumpulkan secara susah payah bertahun-tahun. Kemudian Potifar memilih sebuah buku dan Yusuf membacakannya di hadapan Potifar. Sebuah buku ramalan yang menjadi renungan Potifar di mana disebutkan pada suatu hari nanti semua kekayaan akan musnah dan para petinggi Mesir akan menjadi manusia biasa. Dan para dewa tidak akan lagi disembah, tapi mereka akan iman kepada Tuhan yang lebih kuasa. Potifar pun meminta pendapat Yusuf dan katanya ramalan tersebut akan terjadi dan kita semua hanya harus berlindung kepada Ilahi. Potifar terdiam dan dia heran kenapa Yusuf kecil bisa sepintar itu dan pun mencurigainya tidak beriman kepada dewa Amon. Yusuf menjawab, berhala terbuat dari batu dan manusia membuatnya. Mengapa kita harus menyembahnya? Potifar tertawa terbahak dengan jawaban Yusuf.
Dia bahkan memuja Yusuf yang telah mempermalukan imam di hadapan para pelayan dan budak. Namun Potifar memperingatkannya jangan pernah berbicara seperti itu di hadapan Zulaiha, karena Zulaiha adalah penganut Amon yang sangat fanatik. Kemudian Yusuf bertanya siapakah dewa yang Potifar sembah. Dewa Amala yang dia sembah, namun ini tidak menyembahnya lagi. Potifar rupanya sangat membenci Imam Amon karena mereka lebih mementingkan kuil daripada kepentingan Mesir itu sendiri. Dan Potifar juga melarang Yusuf menceritakannya kepada sesiapapun. Namun rupanya pelayan Zulaiha mengintip dan mendengarkan ucapan mereka berdua. Yusuf kembali ke kamarnya, kemudian dia berdoa dan bersyukur atas apa yang dia terima selama ini. Dia juga berdoa atas keselamatan para pelayan budak dan juga ayahnya yang jauh di kanan. Dan lagi pelayan Zulaiha mengintipnya. Dia kini tahu bahwa Yusuf tidak menyembah para dewa Mesir. Kemudian malaikat muncul di hadapan Yusuf. Yusuf menulis surat untuk Nabi Yakub. Yusuf akan meminta Potifar untuk mengirimkannya ke kanan. Namun malaikat melarangnya karena jika tahu Yusuf berada di Mesir, maka Nabi Yakub akan mengutuk saudaranya dan mereka tentu saja akan binasa. You don't want your brothers to be hurt, do you? My father's curse will destroy their lives. Kedua pelayan dipanggil Hanifar. Dia akan ditempatkan di pekerjaan baru atas kehendak Potifar. Dia akan menggantikan di dapur istana, menggantikan Yusuf, dan mereka pun berterima kasih atas bantuan Yusuf yang telah menyarankan Hanifar tentang pekerjaannya. I am extremely grateful. You will not be working in the... Nabi Yakub berziarah ke makam Rahel bersama Bunyamin. Dia menyesali atas kehilangan Yusuf, namun sesosok muncul di hadapannya. Dia memberitahu bahwa Yusuf tidaklah mati, namun dia berada di tempat lain. Dan ketika Nabi Yakub bertanya keberadaannya, dia tidak bisa memberitahunya. Kemudian dia pun menghilang di hadapan Nabi Yakub. Your Joseph is not dead. Our Joseph is alive and not dead. Sementara itu Zulaiha mendapat laporan dari pelayannya bahwa dia telah melihat Yusuf berdoa kepada Tuhannya, dan dia juga berbicara sendiri. Namun Zulaiha tidak mempercayainya. Zulaiha ingin bukti yang nyata. Dan ketika malam tiba, Zulaiha dan pelayan mengintip Yusuf, dan ternyata Yusuf tertidur pulas. Tentu saja Zulaiha sangat kecewa kepada pelayannya. Besoknya Zulaiha melaporkan Yusuf pada Potifar. Dia berkata Yusuf tidak menyembah dewa-dewa Mesir, namun dia akan mencoba memperlihatkan kekuatan dewa Mesir kepadanya. Dan kemudian Zulaiha mempersiapkan pasukan untuk membawa Yusuf keliling ke kuil Mesir. Yusuf didandani dan Zulaiha bersiap membawanya. Zulaiha naik ke atas tandu, namun Yusuf menolaknya karena dia tidak mau menjadi beban para budak. Tentu saja Zulaiha kecut. Semua menunduk pada Zulaiha karena Zulaiha adalah seorang permaisuri yang sangat dihormati di Mesir. Zulaiha memperlihatkan piramida kepada Yusuf. Menurutnya piramida adalah kuburan para Firaun dan dewa Mesir. Beberapa pertanyaan Yusuf membuat Zulaiha terdiam tak berkutik. Living outside the grave is better than living inside it. No, we'll keep moving. Don't worry. Zulaiha kemudian membawa Yusuf ke kuil Amon. Pagi itu sedang diadakan upacara kebangkitan di mana dewa Amon terbangun dari tidurnya. Yusuf bertanya, bagaimana jika hamba ingin berdoa pada malam? Zulaiha menjawab, mereka hanya bisa berdoa pada saat siang saja karena dewa sedang bobo, dan penyembah Amon hanya bisa berdoa di dalam kuil. Yusuf berpendapat bahwa Tuhan ada di mana-mana dan hambanya bisa berdoa di mana saja dan kapanpun saja. Sontak Zulaiha dan pelayannya kaget dengan ucapan Yusuf tadi. Para imam kemudian memasuki ruangan khusus yang tersegel, dan di sana di sebuah lemari sebuah patung dewa disembah dan diagungkan. Beberapa makanan dan perhiasan juga disembahkan. Kemudian imam membawa patung Amon menuju para pendeta di sana. Ketika mereka pulang, Yusuf bertanya kepada Zulaiha, kenapa dewa membutuhkan pertolongan para imam, di mana mereka harus memandikan, menggantikan baju, dan menempelkan perhiasan di atas patung dewa. Namun Zulaiha berkelit, menurutnya itu adalah penghormatan kepada dewa yang mereka sembah. Bahkan Zulaiha mengakui kekalahannya berdebat di depan Potifar. Dia tidak bisa meyakinkan Yusuf dan mengajaknya menyembah dewa. Bahkan Zulaiha pun merasa tidak yakin dengan keimanannya kepada dewa Amon. Potifar hanya tertawa terbahak. Menurutnya kini pemangsa telah dimangsa, dan Zulaiha pun hanya tersenyum simpul. He's a soul that has been incarnated in that questions, and most of the answers I gave him. Kini Potifar akan membawa Yusuf ke kuil dan tempat peribadatan lainnya. Potifar juga meyakinkan Zulaiha bahwa dia akan mengajarkannya dengan perlahan, padahal Potifar sebenarnya tidak lagi menyembah para dewa Mesir. Potifar memberitahu Yusuf bahwa para pasukan kuil adalah perusuh tengik, dan mereka harus menyimpan gandum untuk kepentingan kuil.
mereka sangat rakus menurutnya. Kemudian ketika mereka melewati sebuah taman, Potifar memberitahu itu adalah taman imam dengan para wanita di dalamnya. Semuanya hanya untuk kesenangan para imam Amon, dan di tempat lain para imam memberikan makanan kepada warga agar mereka tetap taat dan menuruti kehendak para imam Amon. Namun Yusuf bingung. Potifar mengajak keliling kota untuk memperlihatkan kehebatan Mesir, tapi malah sebaliknya dia memperlihatkan kepada Yusuf. Potifar kemudian menjawabnya, "Aku ingin kamu melihat keburukan dan kebobrokan para imam Mesir. Semuanya serakah dan egois," sambungnya. Tepat di depan patung Firaun Agung, Potifar dan Yusuf dikagetkan oleh imam yang membuat onar dengan kereta kudanya. Banyak daripada warga yang terjatuh dan terluka oleh kelakuannya. Potifar kemudian mengejarnya, namun si imam rupanya tak memperdulikannya. Potifar kemudian mencari jalan pintas dan mencegatnya. Tentu saja si imam terhenti. Dia meminta Potifar menyingkir, namun bogem mentah yang dia dapatkan, Potifar juga tak segan untuk menghabisinya jika dia melakukan hal yang sama lagi di kota Mesir. Potifar kemudian menghadap Firaun di istananya. Yusuf terlena dengan kemegahan istana Firaun. Semua tampak berkilau dan mewah di sana. Namun rupanya Firaun terlena ketika dia melihat Yusuf dari dekat. Firaun berkata bahwa dewa membuat langsung dengan tangannya ketika menciptakan Yusuf dan menganugerahkannya kepada Potifar. Firaun juga sangat terpukau dengan kehadiran Yusuf di istana. Bahkan Potifar pun memuji kepintaran dan kedewasaan Yusuf di hadapan Firaun. Tak lama permaisuri dan putranya Firaun memasuki istana dan duduk di singgasananya. Namun putranya terhenti dan menghampiri Yusuf. Dia seolah melihat keindahan dunia yang begitu indah di hidupnya. Firaun kemudian meminta pendapat Yusuf tentang kemegahan Mesir. Dengan rendah hati Yusuf berkata, "Mesir sangat kuat dan indah dan juga megah. Namun alangkah baiknya jika kemegahan Mesir mensejahterakan rakyatnya." Rupanya jawaban Yusuf membuat Firaun puas dan bangga kepada Potifar. Kemudian Firaun memberikan kalung permata kepadanya, dan putra Firaun malah menunduk tanda menghormati Yusuf di hadapan Raja Mesir tersebut. Potifar kemudian melaporkan tindakan para pasukan kuil Amon. Mereka berbuat semena-mena dan bahkan mereka bisa menjadi ancaman bagi tahta Firaun itu sendiri. Rupanya Firaun telah menyiapkan strateginya. Dia akan membiarkan mereka, dan ketika waktunya telah tiba, dia akan memusnahkan semua kekuatan pasukan kuil Amon. Namun rupanya permaisuri Firaun tak setuju dengan rencananya, dan ketika Firaun meninggalkan Potifar, dia memuji Yusuf dengan setulus hati. Imam mengadukan Potifar ke kuil utama, namun menurut Potifar terlalu terpaksa. Saat ini dia sedang menunggu waktu dan menjalankan kekuatan yang besar untuk menggulingkan Potifar dan Firaun Agung. Old house. I really don't know what we should. We'd better get along with them for the time. Yusuf dan Potifar pulang ke istana. Dia meminta Rodman, ketua keamanan istana, untuk mengajarkan Yusuf bela diri. Rodman secara langsung mengajarkan Yusuf keahlian pedang, memanah, dan juga berkuda. Yusuf belajar dengan cepat dan Julaiha memperhatikan dari balkon istana. Potifar menceritakan rasa bangganya kepada Yusuf, di mana dia membuat kagum Firaun, dan Yusuf diberikan hadiah kalung permata yang berharga, dan putra Firaun membungkuk tanda menghormatinya. Dan Julaiha berharap Yusuf akan menjadi pemimpin Mesir yang kuat dan juga tangguh. Lalu bagaimanakah kisah dari Yusuf dan Firaun selanjutnya? Apakah Yusuf bisa menaklukkan Firaun dan Mesir ini? Silahkan subscribe dan tekan tanda loncengnya supaya kita tidak ketinggalan cerita lainnya. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di cerita Firaun dan Nabi Yusuf lainnya.